Halo, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya, Mbak? Masuk nggak suaranya? Masuk. Selamat pagi, ketemu lagi kita. Selama 8 kali ke depan, 8 minggu ke depan. 2 lagi ya mata kuliah, jadi habis teknik mencari berita akan dilanjutkan dengan mata kuliah public speaking. Jadi ini pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses buat semua. Gimana di hari ulang tahun Taiwan? Sehat semua? Sehat ya, mudah-mudahan. Kalau yang sedang kita menikmati. Jadi peserta tetap sama ya, nggak berkurang ya. Oke. Jangan sampai kurang lah. Ya jangan ya. Punten mbak-mbaknya ini semester 5 apa semester 3 ya? Mbak sini 5 bukan kah? 5 kan ya? Semester 4, Miss. Maaf, tadi ada kendala nggak bisa masuk. Tadi udah masuk deh, cuma nggak ada orang, aku keluar lagi pas mau masuk, nggak bisa. Tadi saya udah masuk juga sama Mbak Lela, jadi saya salah jadwal. Kebetulan tadi saya masuk pukul 8, persis jam 8 lewat 8 menit ya, agak kesulitan juga tadi di awal masuk. Ada Mbak Lela, jadi saya pikir beneran pukul 8 kata Mbak Lela, ini apa ada temen kok belum masuk, ternyata pukul 9. Jadi kecepatan. Mbak Lela rajin banget, semoga sampai 8 pertemuan dan sampai selesai. Oke, Mbak Lela ada kan? Oh ada Mbak Lela. Oke, pertemuan pertama di pukul 8 ini mata kuliahnya teknik mencari berita. Sebenarnya teknik mencari berita itu sama, kurang lebih sama dengan dasarnya ya, sama dengan perkuliahan sebelumnya, pesan, penyusunan pesan dan media.
perencanaan pesantren media. Jadi intinya, dan teman-teman juga sebenarnya sudah dapat dasar-dasar jurnalistik kan? Udah ngambil belum mata kuliah dasar-dasar jurnalistik? Halo, Ya, Miss. udah pernah ngambil mata kuliah dasar-dasar jurnalistik belum sebelumnya? Belum ada, Miss, tapi yang semester kemarin tuh ada di hukum media massa. Suaranya nggak jelas sih. Oh, beneran suara aku nggak jelas? Jelas, Miss. Oke. Oh, udah nambah lagi. Di sini nggak jelas nih. Wow. Perbedaan frekuensi. Oke, 1, 2, 3, 9 dikurang 1 dikurang 2 berarti sudah 9 ya. 5 orang ya. 7 berarti ini yang belum ada Mas Calvin, Mas Heru, dan ya benar. Terus Mbak siapa aja ya ini kita ya? Kok aku udah pada lupa. Kita harusnya 12 kan ya? Pesertanya. Membernya 12. 12 apa 9 ya? Jadi selamat datang. Welcome to the jungle. Jadi 8 pertemuan 8 kali minggu ke depan. Selamat berngantuk ya, karena kita mulai pagi pukul 9, estafet sampai pukul 3 bukan? Sampai pukul 3. Ini sharing. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, Miss. Ini punten saya belum bisa masukin ke LMS karena LMS-nya juga masih belum siap. Jadi masih belum ada mata kuliahnya. Doakan aja beberapa hari, kalau bisa hari ini atau besok udah bisa. Atau udah bisa diupload. Dan di penilaian itu masih tetap sama. Jadi kita itu ada 3 penilaian dengan persentasenya itu 30, 30, 30. Khusus partisipasi itu Taiwan. Nah, jadi ini penilaiannya ya. Oke. Jadi nilai
yang nanti akan diambil itu salah satunya adalah kehadiran, ya kan? Kehadiran jelas. Maaf Miss, maaf Miss, itu slide-nya masih ini dunia jurnalisme kayak gitu. Oke. Kita tukar. Ini udah berubah ya? Udah. Nah, jadi Udah ini Miss. penilaiannya seperti ini. Jadi karena saya udah dapat duluan, karena filenya belum berubah. Kalau sebelumnya kan dapatnya di akhir, jadi belum bisa nggak sempat untuk membahas ini. Jadi ini penilaiannya nanti seperti ini. Saya bisa nggak? Nah, dia ini ada 3. Ini nilai akhir. 4. Jadi kehadiran. Slide-nya keluar lagi Miss. Nggak ada lagi. Nah, oke. Jadi ini 4 ya. Jadi kehadiran, nilai keaktifan, nilai partisipasi. Nilai kehadiran ini jelas ketika masukin angka 8, 4 itu akan keluar. Tapi regulasinya masih tetap sama. Nilai akan keluar ketika minimal ada teman-teman hadirnya 5 kali. Jadi dari 8 kali pertemuan itu minimal 5 kali pertemuan teman-teman hadir, itu akan dapat bisa memperoleh nilai. Tapi kalau kurang dari itu nilainya nggak bisa dikeluarkan. Dan dari yang kehadiran ini kehadiran ya, nilai kehadiran, nilai keaktifan ini adalah di kelas, selama di kelas. Nah, kalau partisipasi ini kalau partisipasi ini kombinasi antara diskusi dan tugas. Jadi nanti tugas itu kan ada 3 kali ya, pertemuan 3, 5, 7, dan juga partisipasi itu diskusi di LMS. Tapi ini karena LMS-nya belum siap, jadi kita lihat aja nanti kapan siapnya. Kalau memang dari minggu ini sampai minggu depan ternyata belum siap, berarti minggu pertama kita tanpa diskusi. Alhamdulillah ya sebenarnya ya. Jadi berkurang beban kita berkurang gitu loh, bukan salah kita juga kan ya. Jadi di situ, dan kalau nggak salah saya ada satu lagi ini formulirnya saya lupa. Jadi untuk nilai UAS dan UTS itu bukan di saya. Jadi kemarin itu ada yang Mbak siapa saya lupa nanya nilai UAS apa UTS gitu kan. UAS sama UTS-nya bukan saya yang menilai. Jadi kebetulan juga nanyanya line saya beda ya sekarang Mbak, Mas. Jadi nanti saya kasih yang baru. Jadi yang lama itu susah sekali untuk koneksi. Jadi bener-bener ganti yang baru akunnya. Jadi nanti saya share lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala, terus ada apa-apa, monggo dihubungin. Kalau bisa saya bantu. Kalaupun nggak bisa, nanti saya bakal sarankan untuk menghubungi langsung administrator dari IT. Jadi kalau misalnya memang dan juga satu lagi, yuk kita sama-sama kerjasama untuk tugas. Jadi sekali lagi, saya tidak akan menilai benar salah. Yang dinilai adalah proses, tidak menilai hasil akhir, tapi menilai ketika teman-teman mengumpulkannya tepat waktu, itu langsung nilainya 100. Tapi kalau misalnya telat 1 minggu, dikurangin per 10. Jadi per minggunya dikurangin 10. Jadi misalnya tugas yang hari ini, tapi hari ini kan pertemuan pertama belum ada tugas. Pertemuan ketiga nanti ada tugas, di pertemuan ketiga ada tugas, ngumpulinnya di pertemuan keempat, itu berarti nanti kan ada pukulnya juga kan. Misalnya sampai pukul 12.
sampai pukul 12 sampai pukul 10 ya. Kalau di 11 sampai pukul 11 itu berarti nilainya masih 100 gitu kan. Tapi kalau misalnya udah pukul 12 lewat kan, oh berarti nilainya udah berkurang minus 10. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi begitu gampang. Jadi saya tidak tidak meminta secara strict. Oh tugasnya harus seperti ini, tidak. Jadi tugas kita seperti yang sebelumnya. Teman-teman kan udah punya channel YouTube ya kan. Nah kebetulan sekarang teknik menulis dan mencari berita, mencari dan menulis berita itu sangat relate banget dengan ya anggaplah nanti teman-teman itu adalah jurnalisnya langsung, jurnalis dari media streaming media audiovisual YouTube channel teman-teman sendiri. Silakan nanti misalnya di pertemuan ini tugasnya adalah menginformasikan hal-hal event yang dianggap punya nilai berita di hari ini. Ya paling nanti bikin sekitar 1 atau 2 menit atau 3 menit, monggo silakan. Pokoknya minimal 1 menit. Terserah, tidak dibatasi untuk maksimal. Tidak dibatasi juga harus seperti ini, harus tidak. Sama seperti sebelumnya, intinya ketika teman-teman ngumpulin report, itu langsung nilainya 100 dan tepat waktu gitu. Jadi yuk sekarang yang sebelumnya yang ngumpulin tugasnya cuma 1 atau bahkan tidak sama sekali ngumpulin tugas, yuk yang sekarang sama kita, masnya kerja, saya juga kerja, tapi mungkin persentase mbak sama masnya kerjanya misalnya lebih besar dibanding kuliahnya. Tapi ketika kita memilih keputusan untuk saya mau melanjutkan kuliah, artinya sudah tahu resikonya. Ketika kuliah berarti ada tugas, ada ujian, harus hari Minggu biasanya bisa diambil untuk libur, tapi hari Minggu ternyata ada kegiatan, bahkan ada yang sambil ada yang sambil jagain kakek, nenek. Itu luar biasa, pahalanya double, ada pahala ibadah kerja, ada pahala ibadah belajar. Jadi sama-sama kita peran kita itu sama-sama kita jalankan semaksimal mungkin. Bismillah, mudah-mudahan enjoy aja, seneng-seneng aja, nggak usah dibawa stres gitu ya. Jadi kita mulai. Jadi ini untuk awal pertemuan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Ini saya ambil sekali lagi untuk absensi ya. Absensi sekali. Jadi absensi tetap sama ya. Nanti pas pertengahan juga ada screen capture lagi. Pas di akhir juga ada screen capture. Ini telat ini, harusnya tadi saya ngambil 9:10. Karena ada yang datang terakhir kan. Alhamdulillah. Oke. Materi kita yang pertama ini teknik menulis dan mencari berita. Di modul pertama kita akan bahas dasarnya. Kita mengenal dulu apa itu jurnalisme, apa itu profesi wartawan. Jadi sebenarnya dunia jurnalisme, profesi wartawan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Kenapa? Walaupun kita secara official tidak dikatakan sebagai wartawan, tapi
manusiawinya, sifatnya manusia itu pasti akan menceritakan apapun yang dia lihat, dengar, rasakan. Walaupun pada akhirnya nilai informasi yang kita sampaikan itu, yang kita reportkan kembali pada orang gitu, perorangan atau teman-teman kita di kelas atau misalnya ke grup kita di line, kan banyak banget kan sekarang, apalagi teman-teman kalau misalnya ada yang aktif di timeline atau misalnya aktif di Facebook atau misalnya aktif di IG, itu kan selalu posting, story apa semua gitu kan. Nah itu sebenarnya hakikatnya manusia tuh seperti itu gitu loh. Memang rasa ingin tahunya tinggi, rasa keponya tinggi, terus nanti di zaman sekarang karena teknologi udah semakin maju, rasa untuk reportnya tuh juga tinggi gitu loh. Bahkan ketika kita melihat, oh orang ini kok di media sosialnya aktif sekali, ternyata di dunia realnya nyatanya karakternya adalah introvert gitu kan, berbeda sekali. Jadi sebenarnya dunia jurnalisme dan profesi wartawan ini dekat sekali dengan kita. Jadi ini yang akan kita bahas. Jadi kenapa seperti ini? Oke. Di awal jurnalisme itu mencakup beberapa pengertian. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu sama teman-teman, menurut teman-teman jurnalisme itu apa? Sebelum kita masuk ke tiga Kegiatan mencari cari fakta. mencari fakta. mencari fakta, mencari informasi, menulis, mengolahnya, mengeditnya, dan pada akhirnya itu akan di-reportkan kembali sampai ke dipublish. Gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak mesti official wartawan, jadi kegiatan jurnalis itu bisa dilakukan, tidak. Tapi manusia biasa sendiri, selebgram yang jelas gitu ya, terkenal gitu. Mbak-mbak sendiri, mas-mas sendiri itu sebenarnya melakukan kegiatan jurnalisme gitu loh. Tinggal nilai beritanya, kadang kayak menginfokan sama besok kita mulai kuliah ya, terus ada komitinya misalnya, oh hari ini tuh kita kegiatannya ini misalnya apa, terus nanti ada diskusi tentang ini, terus yang lain pada tahu gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah dekat sekali dengan kegiatan jurnalisme, walaupun perbedaannya adalah tinggal di nilai beritanya, lingkupnya, dan juga prosesnya gitu loh. Tapi secara general apa yang dilakukan di jurnalisme itu sebenarnya kita lakukan juga gitu. Hanya ada beberapa hal yang membedakan. Jadi intinya mbak-mbak sama mas-mas semua ya jurnalis gitu, untuk dirinya sendiri gitu loh, untuk lingkungannya sendiri. Jurnalis untuk lingkungannya, untuk dunianya, untuk kehidupannya gitu. Jadi secara teoritis, kalau yang di dalam modul itu mencakup 3 definisi, dari proses, teknik, dan juga ilmu. Kalau proses tadi yang seperti Mbak siapa tadi ya? Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah tetap seperti yang lama permasalahannya. Ketukar-tukar Aisyah. Jadi kalau proses itu tadi aktivitas ya. Ketika mengatakan teknik itu menyangkut ke kemampuan seseorang. Bagaimana seseorang itu memiliki kecakapan dalam melakukan kegiatan jurnalisme. Jadi
kita nggak serta merta dibilang jurnalis. Kenapa? Karena kita belum tentu menuliskan bahasanya itu sebaku bahasa yang ada di dalam berita misalnya. Kita belum bisa dikatakan jurnalis seutuhnya. Kenapa? Karena kita cara gaya bahasa yang kita gunakan secara lisan itu ternyata belum memenuhi standar dari seorang jurnalis misalnya. Nah, ketika pun menulis sebuah peristiwa, ternyata peristiwa itu tidak hanya bisa dibuat dalam satu bentuk, karena berita itu ada dalam produk jurnalistik itu ada 3 macam ya. Sebenarnya sekarang udah berkembang lebih banyak lagi. Dasarnya awalnya itu 3, ada straight news, soft news, dan yang terakhir itu adalah iklan. Iklan berita itu namanya advertorial. Jadi kayak misalnya kegiatan pemerintah atau kegiatan perusahaan, terus misalnya kita liput. Nah, itu yang biasa kan kita dapat bayaran dari perusahaan kan, maksudnya dari perusahaan gajinya jurnalis itu kan bergantung sama perusahaan tempat dia bekerja, misalnya Kompas, Detik, apa semua gitu-gitu. Tapi ketika dapat advertorial itu biasanya ada bonus. Kenapa? Karena ketika kita bikin advertorial itu sepertinya bukan 100% iklan kayak di TV atau di koran hanya gambar kayak gitu, tidak. Tapi kita seperti membuat profil perusahaan. Misalnya perusahaan baru ngeluarin bank misalnya, bank BNI gitu kan, mengeluarkan satu produknya untuk anak-anak, jadi biar anak-anak itu dari dini diajarkan menabung gitu kan. Udah kita mengulas tentang itu gitu kan. Hari ini Bank BNI launching produk baru khusus untuk anak-anak usia 5 tahun sampai 10 tahun misalnya. Kemudahannya adalah buku tabungannya dibikin berkarakter yang disukai sama anak-anak. Terus kemudahannya misalnya karena anak-anak itu kan bahasanya belum seluas bahasa orang dewasa. Terus juga belum berani untuk ditinggal sendiri, dan juga misalnya orang tuanya juga belum bisa melepas untuk ngapa-ngapain beraktivitas sendiri misalnya. Sangat gampang sekali untuk menabung misalnya, nanti antar jemput sekian persen uangnya mau ditabung misalnya 1.000 gitu kan, nanti dikasih kayak wadah-wadah lucu-lucu di setiap nasabah gitu kan, setiap anak. Nah, nanti dikumpulin dulu ya setiap 1 minggu misalnya, nanti ada staff yang menjemput, atau misalnya bisa dikirim dikolektifin kan ke siapa misalnya, nanti dikirim dimasukin ke bank misalnya, seperti itu gitu kan. Jadi advertorial itu adalah berita iklan. Dia seperti iklan tapi isinya adalah tentang profilnya produk, profilnya perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi dia kayak bercerita tentang produk itu gitu. Tidak seperti kalau iklan biasa kan benar-benar terpisah dari acara, dan kebanyakan entertain isinya, sangat singkat, belum ada kan berita iklan yang misalnya lebih dari 3 menit. Jadi kalau misalnya iklannya itu adalah 5-10 menit, itu sudah bisa dimasukin ke dalam advertorial. Tapi kalau misalnya masih di bawah 3 menit, itu masih iklannya seperti iklan biasa gitu kan. Rata-rata kan iklan 1 menit, 2 menit, 2,5 menit gitu kan. 3 menit lah paling maksimal gitu kan. Gitu. Dan juga kalau advertorial itu dia ada bayarannya sendiri ya, sesuai dengan berapa durasinya gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau untuk jurnalisme definisinya itu cakupannya ada 3, proses dan teknik. Jadi teknik ini kan lagi saya tekankan adalah menyangkut pada kemampuan seseorang gitu ketika melakukan satu aktivitas jurnalisme. Jadi apakah, tapi ini bukannya berarti nggak bisa dong semua jadi jurnalis.
bukan tidak bisa, hanya saja perlu pelatihan. Makanya jurnalis itu walaupun sudah menjadi jurnalis senior tetap aja ada namanya nanti workshop gitu kan, tetap aja ada pelatihan gitu kan, apalagi yang berkaitan dengan undang-undang misalnya. Tadi di tahun 99 kan baru keluar media cyber kan, setelah keluar teknologi media cyber muncullah berita yang menggunakan jejaring internet, namanya kan media online gitu kan, detik.com, republika.co.id, kompas.com, fifa.co.id. Nah sekarang sangat banyak ya, dan sangat beda apa ya. Kalau sekarang itu kalau teman-teman lihat kayak misalnya ada namanya media online Her Story. Kita cek aja ya langsung. Ini saya ganti ke desktop. Nah ini, dan satu lagi Grid Line kalau nggak salah, Grid ID, media online Indonesia, dan kita bandingin beberapa, misalnya apa ya, kita ambil republika.co.id dan kontan itu anaknya Kompas ya, kontan tapi dia lebih banyak tentang bisnis, perbankan, pengkreditan. Makanya dia membuat jadi satu perusahaan sendiri, kayak misalnya Detik gitu kan, dia punya platform media online juga yang khusus misalnya nanti membahas tentang wanita dan anak misalnya kan. Sama kayak Kontan, terus Kompas, itu sebenarnya satu perusahaan, satu keluarga. Jadi ini Kontan, terus kita lihat yang ini Republika, terus kita lihat yang ini Her Story. Jadi teman-teman udah pernah baca Her Story belum? Belum. Tapi teman-teman punya Line kan ya? Punya. Itu kan di Line itu kan ada apa ya namanya? Biasanya ada pop up apa namanya, berita-berita gitu loh, kayak coba ya aku. Nah, Oh iya ada Miss. Nah, ketika kita buka chat itu biasanya paling atas nanti ada suggestion, saran dari Line gitu kan. Line sekarang kan udah kayak apa ya, kayak gosip. Jadi dia nanti ada suggestion tentang berita-berita yang hot, yang terkini gitu kan. Nanti dibilang hotline gitu kan. Line Today ya kan. Nah, mereka ini ngambilnya dari mana? Ya mereka ngambil dari website-website kayak gini. Jadi yang sering muncul itu ketika misalnya ngomongin tentang artis, bahkan tentang kejadian yang baru-baru ini kayak di KPK gitu kan.
kasus yang di KPK atau kasus yang di Sumedang yang anak sama ibu meninggal itu kan. Itu ketika mbak-mbak sama mas-masnya baca versi Her Story, versi Grid ID, versi Republika, semua memberitakan tentang kematian anak dan ibu di Sumedang. Tapi view-nya beda-beda, sudut pandangnya itu beda-beda gitu kan. Nah, kenapa saya membahas ini? Akan terlihat kecenderungan. Jadi Her Story dan Grid ID kalau teman-teman lihat itu seperti sangat mengangkat judul-judul yang men-attract kita, menarik kita untuk masa sih, oke kita buka gitu kan. Jadi eye catching sekali gitu kan judulnya. Tapi setelah dibaca, kok nggak sesuai ya sama judul gitu. Nah, seharusnya ketika kita berbicara teoritis, tadi kan sudah dibahas ya kan, sudah dibahas apa, jurnalisme itu mencakup 3, proses, teknik, dan satu lagi adalah ilmu. Ketika orang memilih untuk menjadi jurnalistik, seharusnya mereka memiliki keterampilan jurnalistik seperti ya paham undang-undangnya, paham bagaimana harus memberitakan. Memberitakan itu tidak sangat tidak balance kalau dari satu sudut pandang saja, misalnya dari sudut pandang korban saja, atau dari sudut pandang terduga saja, atau dari sudut pandang akademis, atau misalnya dari sudut pandang masyarakat, kalangan umum gitu kan. Tidak bisa. Jadi minimal itu dari 2 sisi, terduga dan korban misalnya. Alangkah lebih baik bisa ada orang yang praktisinya gitu kan, praktisi misalnya dari kepolisian, dari sisi hukum bagaimana gitu kan, atau misalnya Pak Hakim atau jaksa atau pengacara, jadi kan ada dari sisi hukumnya gitu kan. Terus dari masyarakat, mata masyarakat melihat kejadian itu bagaimana gitu kan, itu sangat baik. Jadi semakin banyak angle ketika kita membuat berita, semakin banyak kita mau masukin angle fakta dari sudut pandang itu gitu kan, itu akan semakin cover both side namanya. Jadi ketika teman-teman mengambil nanti mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, itu akan semakin dalam lagi membahas tentang etika, undang-undang seharusnya seperti apa, yang nanti ketika teman-teman melihat dunia nyatanya, loh kok seperti ini, sangat sangat bertolak belakang sekali gitu. Dan saya pernah menulis satu paper tentang itu. Saya lupa papernya, kita cari aja. Paper. Nah ini dia, tapi Imbras yang ke ini ya, ini LinkedIn-nya. Paper. Ini dia. Jadi saya pernah menulis tentang profesionalisme jurnalis. Ini gimana kita lihat ya? Oh, website-nya sudah bisa dibuka.
Imbras 2014. Alhamdulillah. Ya, tidak terdeteksi lagi nih papernya. Paper profesionalisme jurnalis media online saat itu. Saya nulis yang media online. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ada ya. Nah, ini abstraknya. Jadi di sini kebetulan yang saya ambil itu adalah khusus meneliti tentang media online ya. Bagaimana sih profesionalisme media, seorang jurnalis media online? Nah, ketika kita melihat kata-kata profesionalisme, maka tadi ya merujuk sama sebenarnya teknik ya. Bagaimana sih keahlian atau kemampuan ya seorang jurnalis dalam menulis, melaporkan, mereport kembali, menulis, mengedit, mereportkan, mempublish ya kan satu peristiwa. Tapi saat ini ya ada beberapa media massa, media online itu sama sekali tidak melihat hal ini gitu loh. Yang diutamakan adalah bagaimana sih caranya biar menarik perhatian khalayak. Udahlah, nanti dulu lah, belakangan lah dampak dari apa yang ditulis. Walaupun misalnya sebenarnya malah yang ditulis itu adalah bukan fakta, tapi bikin lagi kayak pandangan-pandangan baru yang bahkan tidak berdasarkan pada kebenaran seorang praktisi, misalnya dari sudut pandang seorang praktisi, misalnya tidak sesuai dengan pandangan seorang akademis. Jadi pure benar-benar hanya kacamata dari jurnalisnya gitu kan. Itu sangat banyak. Jadi teman-teman akan lihat. Salah satunya itu kenapa saya bahas ya paling banyak itu adalah di Herstory. Jadi teman-teman kalau lihat line ya, terus nanti lihat beritanya dari ini kita tutup dulu. Nah, kita bisa masuk apa ya juga itu kematian anak ibu di Sumedang. Kita lihat masih ada nggak ya? Pembunuhan di Sumedang. Pembunuhan di Sumedang. Iya, nggak bisa. Nanti teman-teman kalau misalnya penasaran bisa dicek. Jadi membandingkan produk jurnalis dari satu peristiwa, bagaimana sih kacamatanya Tribun News, Kontan, terus nanti Herstory, Grid ID, terus apalagi media-media yang memang dasarnya adalah media gosip kayak gitu kan. Itu akan berbeda. Mereka punya perbedaan masing-masing dan fokus perbedaan mereka itu hanya satu sebenarnya, bagaimana menarik minat dari pembaca gitu ya. Jadi mereka nggak melihat dulu,
Kalau yang media-media sudah besar seperti Kompas yang sudah reputable ya, yang sudah memiliki kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi, Kompas misalnya, detik.com misalnya, Republika misalnya, apalagi yang besar-besar, Tribun ya, untuk kalau saya sih sebenarnya tiga yang saya percayai itu adalah untuk ini ya, untuk kejadian sehari-hari ya. Jadi ada beberapa media online itu khusus terfokus gitu loh. Kayak Kontan kan khusus untuk perbankan gitu kan. Jadi bahasnya tentang perbankan, tentang keuangan, tentang pengkreditan gitu-gitu kan. Kalau Kompas itu yang lebih umum, yang lebih general tentang politik ada di sana. Nanti juga akan ada bahas tentang perbankan, tapi yang general yang sangat hot gitu, yang lagi terkini banget gitu kan. Tapi kalau misalnya di Kontan nanti semua, misalnya hampir seluruh ini kan kayak ada investasi, keuangan, industri semua. Jadi dia lebih ke bisnis, keuangan, pengkreditan dan lain-lain. Jadi kalau tiga yang umum saya tuh lebih percaya ke Republika, Detik, Kompas, terus ya tiga itu. Kadang-kadang ya saya lihat juga Tribun gitu kan. Jakarta Post gitu kali ya untuk bahasa asingnya gitu. Jadi monggo silakan teman-teman juga dilihat-lihat, walaupun baca bukan hobi ya kan. Karena sekarang kita sudah ada mata kuliah teknik menulis dan mencari berita, dan nanti akan ada dilanjutkan sama opini publik, itu relate sekali gitu loh. Ketika saya bahas sedikit yang opini publik, ketika untuk menjadi seorang opinion leader ya, artinya kita juga ngomong tentang kemampuan kita bagaimana mempengaruhi orang gitu. Jurnalis itu sama gitu juga, gak gimana caranya biar menarik orang. Artinya ketika kita sudah menarik orang untuk melihat artikel kita, itu berarti kita sudah punya pengaruh gitu. Pengaruh apa? Oh, dari sekian banyak artikel, kita mempengaruhi dia untuk melihat artikel kita gitu, memutuskan untuk melihat artikel kita gitu kan. Itu juga sudah termasuk bisa dikatakan seorang opinion leader gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak serta-merta bukan keputusan yang benar-benar hajat hidup orang banyak kayak gitu ya, tapi secara individu sudah bisa mempengaruhi orang gitu. Nah, ini kita sudah bahas yang untuk teknik, yang ilmu. Jadi kalau lingkup ilmu, jurnalis itu lebih identik pada bidangnya ya, kajiannya ya. Kita tahu jurnalistik itu adalah 3 kata: menulis, mencari, dan mereportkan. Pasti butuh platform untuk melakukan. Ketika kita sudah mencari berita, kita sudah mengeditnya, terus kita mau publish. Kalau kita mau publish berarti kan kita butuh platform, kita butuh space, kita butuh wadah gitu kan. Nah, untuk jurnalistik secara ilmu artinya yang dipelajari adalah kajian apapun yang ada di dalam media massa. Apapun itu menyangkut 3 hal tadi gitu loh. Pencarian, penulisan, dan mereportkan kembali, publishnya itu gitu. Jadi itu yang secara ilmu ya. Proses sudah, teknik sudah, ilmu sudah. Jadi harapannya teman-teman kalau misalnya tanya jurnalistik itu apa? Kalau secara dasarnya jurnalistik ya proses mencari. Jadi sebenarnya kita sendiri, pribadi kita itu melakukan kegiatan jurnalis loh. Kegiatan seorang jurnalis loh. Kenapa? Karena kita kayak tadi saya bilang kayak Komti saja gitu kan. Komti misalnya dapat info duluan dari administrator UT misalnya, atau dari tutornya langsung misalnya. Nah, nggak mungkin kan tutornya misalnya kalau belum punya grup, atau administratornya gitu kan, nggak mungkin harus menghubungi sekian banyak orang gitu kan.
atau misalnya sudah punya nih wadahnya di Facebook, ya nggak mungkin juga ada teman-teman yang mungkin sudah ada Komti, jadi menunggunya pasti dari Komti berita itu gitu, walaupun sudah ada platform di Facebook misalnya, tidak dibuka-buka gitu kan. Kayak kita misalnya punya LMS gitu kan, tapi tetap aja gitu kan harus butuh kayak misalnya line, grup gitu kan, atau misalnya diingatkan lagi perorangan kayak gitu kan. Jadi ketika kita melakukan proses menginformasikan kembali, mengingatkan kembali kayak gitu, itu dekat sekali dengan kegiatan kita melakukan jurnalis juga sebenarnya. Cuma ada hal-hal yang belum terpenuhi kayak tadi, secara tekniknya belum terpenuhi. Terus nanti ada lagi kita bahas nilai. Jadi untuk mengatakan suatu peristiwa itu adalah produk jurnalis, atau misalnya bisa dikatakan berita atau short news atau side news atau misalnya editorial, itu ketika punya nilai. Nilainya nanti ada lagi kita bahas. Itu ya teman-teman. Nah ini undang-undang pertama tentang pers ya yang kita punya. Undang-undang bukan, ini yang sebenarnya yang pertama itu adalah 42 ya. 42. Jadi ini undang-undang pers secara hukum ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ulas-ulas lagi, pers itu masuk pilar ke-4 demokrasi gitu loh. Jadi di Indonesia itu kan ada Pancasila. Sebentar ya. Oke, jadi di Indonesia itu kan ada 4 pilar kan. Yang pertama ada Pancasila, dan pilar yang keempat ini demokrasi, itu dibuktikan dengan adanya pers. Kenapa? Karena dianggap ketika kita sudah bisa, kita punya media, terus kita punya platform untuk berpendapat, bebas mengemukakan ide, terus kayak ini tuh dilindungin gitu loh. Jadi setiap orang tuh punya setara gitu loh, untuk ngomong apapun dilindungin gitu kan. Buktinya apa nih, pers kita tuh tidak lagi dibredel gitu kan. Kalau di zaman Soeharto kan parah banget ya. Maksudnya menyebut nama Cikeas gitu kan. Cikeas SBY ya. Cendana maksudnya, sorry. Cendana itu dalam posisi yang kurang baik ya, bisa bahaya gitu kan. Sudah terbukti kayak misalnya beberapa kasus hakim dibunuh gitu kan. Kenapa hakim dibunuh? Karena memvonis bersalah gitu kan, memvonis bersalah seorang anak presiden gitu kan. Hakim dibunuh dan terbukti ternyata dalangnya adalah salah satu anak presiden. Nah, ketika kita ngomong itu aja jadi kayak berita burung gitu, kita ngomong keluar gini. Nah, saat itu sangat bahaya gitu loh. Terkenal sekali gitu kan. Nah, setelah adanya pilar keempat dibuatlah 98, 97 itu kan orde lama, orde baru kan. 99 itu masih orde lama, orde baru, udah masuk orde baru. Tumbangnya Cendana gitu kan. Akhirnya pers itu sudah tidak ada lagi yang dibredel gitu. Kalau dulu kan cuma TVRI gitu kan. TVRI pun isinya tentang kebijakan-kebijakan dari Menteri Penerangan gitu kan. Siapa sih udah meninggal pasang Menteri Penerangan, coba kita cari ya. Menteri Penerangan. Harmoko. Nah, ini dia.
Jadi barusan meninggal beberapa bulan lalu. Jadi isinya itu adalah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik-baik gitu kan. Jadi TVRI isinya pemerintah lagi gitu loh, bukan kalau sekarang kan kayak Tempo, Kompas, ketika pemerintah melakukan hal-hal yang salah itu akan yang tidak salah lah, ada kebijakan gitu ya, kebijakan yang tidak pro rakyat misalnya, nanti akan diberitakan gitu kan, kayak misalnya KPK gitu kan, ada kasus di dalam KPK di dalam KPI gitu kan, di KPK juga misalnya 33 dipecat gitu kan, terus yang kasus KPI sampai sekarang belum tahu, itu kan diberitakan sama Detik, sama Kompas, sama Tempo, apa semua enggak ini bebas aja gitu. Kalau sebelumnya ketika kita memberitakan itu, orang-orang yang memberitakan akan hilang. Jadi itu kenapa akhirnya dikatakan pers itu sebagai pilar keempat demokrasi gitu ya. Jadi itu berhubungan tadi dengan Undang-Undang Nomor 40/99 tentang pers. Nah, di ayat 1 pasal 1-nya ini dia menjelaskan bagaimana definisi persnya sendiri. Jadi sekarang saya punya pertanyaan. Apa beda pers? Apa itu pers, media massa, media online? Apa yang dikatakan dengan pers, apa yang dikatakan dengan media online dan media massa? Monggo, siapa yang punya ide, yang mau berpendapat, silakan. Ayo mbak-mbak, mas-mas. Selamat pagi. Ayo mbak-mbak, mas, apa bedanya pers, media massa, media online? Media massa apa? Media online apa? Pers itu apa? Jurnalisme itu apa? Jurnalisme tadi udah diungkapin ya, media massa dan media online juga sudah, tapi disampaikan kembali, monggo. Terus nanti mbak-mbaknya bisa tahu, paham, ternyata pers itu tuh ini loh gitu. Ayo mbak, siapa nih yang M? Mbak Mayutin, Mbak Fitri, Mbak Kiki, Mbak Lela, Mbak Gita. Ini udah ada semua ya. Loh, tadi saya lihat ada Mas Kadek. Ini enggak? Ini keluar gitu, nggak ada lagi. Di sini ada Mas Kadek. Tapi di sininya, di chatnya keluar lagi Mas Kadeknya. Mas Calvin. Mas Calvin. Ayo Mbak, Mas, kita berdiskusi. Apa itu? Saya Miss. Boleh nih, Mbak Sri. Monggo Mbak. Kalau pres itu kegiatan mencari, memperoleh, terus menyampaikan informasi baik secara suara, gambar ataupun video. Gitu bagus.
Oh gitu. Jurnalis apa Mbak? Jurnalisme. 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 Kalau tadi. Kalau jurnalisme itu mencari fakta atau memperoleh peristiwa terus menyampaikan peristiwa kayak gitu. Oke. Kalau Menulis menulis berita lagi. Berarti jurnalisme itu mencari dan menulis berita, betul Mbak? Terus gitu. Kalau persnya tadi, untuk persnya tadi sama sih mencari, menyimak, mengolah, dan menyampaikan informasi semua baik suara, video, maupun gambar gitu. ya. Ada yang lain? Ada yang mau ngungkapin? Ya Miss, saya Miss. Oh iya, Mbak Fitri. Mbak Fitri ini di Thailand bukan sih? Kenapa Miss? Tinggalnya di Thailand bukan sih? Di Taichung Miss. Oh salah, Mbak Dita yang Thailand ya? Iya nggak sih? Iya, Oh ya, Mbak. cerita Ciai. Ya, ceritanya gitu. Iya, Alita di Ciai. Sebelum Ciai deng dia. Jadi masuk Thailand bukan? Di situ. Ciai sesudah Ciai baru Thailand Miss. Jadi dua kalau nggak salah Thailand ya. Mas Kadet Mas Calvin. Oh iya. Ada itu, ada di Thailand ya. Enggak Mbak Fitri. Jurnalisme itu dia yang mengumpulkan berita, mencari berita seperti itu ya Miss ya. Lalu yang namanya pers itu jadi lembaga medianya itu Miss yang menyampaikan karya jurnalismenya itu dalam bentuk kayak media massa, media online ke masyarakat luas seperti itu kan Miss? Oke. Lembaganya itu berarti cakupannya apa nih? Lembaganya itu adalah yang kayak detik.com. Iya. Yang seperti portal kayak gitu kan Miss? Ya, portal RCTI. Apa sih kalau RCTI produk beritanya? Seputar Indonesia bukan sih? Masih ada nggak sih seputar Indonesia? Nggak tahu, udah jarang lihat TV Indonesia sekarang. Jauh dari dulu malah udah nggak lihat lagi. Pokoknya gitu. Jadi bedanya ketika pers itu adalah kita ngomongin keseluruhan lembaganya. Sebenarnya memang benar lembaganya itu melakukan kegiatan jurnalis, mencari, mengumpulkan berita, mengolah berita, mengeditnya dan mempublishnya, benar. Jadi mereka melakukan kegiatan jurnalis. Jurnalisme itu adalah kegiatannya. Tapi pers itu kenapa masih dibilang melakukan kegiatan jurnalisme ya? Karena kan lembaga. Maksudnya media massanya itu kan kita ada 3 kan, ada 3 macam kan, 4 kayaknya sekarang. Ada media cetak, ada media audio, radio, ya kan? Hanya audio saja, misalnya kayak online. Ya kayak radio itu Andika FM gitu kan. Andika FM misalnya ada sesi berita paginya kan. Nah itu iya. Lembaganya gitu. Terus kalau misalnya auditif sudah audiovisual TV gitu kan, kayak tadi SCTI, Trans7 apa semua dia kan punya sesi beritanya masing-masing gitu kan, maksudnya acara beritanya masing-masing gitu kan. Nah itu jadi pers itu adalah medianya gitu loh, media massanya, perusahaannya, lembaganya, institusinya. Tapi tidak bisa dilepaskan ya. Iya, mereka melakukan kegiatan jurnalisme lagi gitu. Jadi itu gitu ya bedanya ya, Mbak, Mas. Jadi ketika kita berbicara Miss. jurnalis berarti berarti kayak gitu ya, Miss. Ya, ketika
Jadi, Bertanya nggak bisa. boleh. Berarti kalau jurnalis itu kegiatannya, terus pers itu lembaganya kayak gitu. Jurnalis itu orangnya, jurnalisme itu kegiatannya. Oh, iya. Terus persnya itu adalah rumahnya. Maksudnya tuh lembaganya. Jadi ketika saya misalnya tutor, ya kan? Saya tutor. Terus responsibelnya, tanggung jawabnya adalah mentutor gitu kan, men-sharing gitu kan. Terus yang dikatakan lembaganya apa gitu? Maksudnya yang menjadi rumah dari tutor-tutor ini kan banyak kan, ada tutor, nanti tutor. Microsoft ini Miss, kalau kayak Miss kayak gini berarti Microsoft Teamnya ya? Kalau Microsoft Teamnya itu sebenarnya platform medianya, apa ya dikatakan, teknologinya ya. Jadi cara mengajarnya itu bisa dikatakan seperti audiovisual gitu kan. Jadi saya mentutor mentutor Mbak Masnya menggunakan Teams. Jadi kayak media massa pun katakanlah misalnya detik.com gitu kan. Jadi seorang jurnalis membuat berita tapi nggak mungkin bisa tersampaikan kalau tidak menggunakan media online gitu kan. Media online-nya adalah detik.com-nya detik.com-nya. Nah, rumahnya, wadahnya adalah perusahaannya Detik gitu. Jadi kalau kayak saya gini, tutor kan sama dengan jurnalis. Kegiatannya apa? Kegiatannya mentutor. Mentutor itu sama dengan jurnalisme gitu kan. Kalau jurnalisme mencari tapi belum bisa nih ketika tidak ada media. Medianya jurnalisme itu kan bisa macam-macam, dari kan ada auditif yang mendengarkan saja atau cetak. Nah, saya juga nggak mungkin bisa mentutor. Kenapa? Enggak, Mbak? Ya, berarti yang Miss bicarakan ini berarti masuknya ke persnya itu masuk ke audio visual ya, Miss? Jadi gini, persnya itu adalah UT-nya, rumahnya. Oh iya lembaganya. Oh iya Miss ya. Platformnya, medianya itu adalah Teams. Iya, Microsoft Teams. Oh iya Miss. Ngerti. Beda dalam artian gini. Memang membingungkan. Nanti ada lagi media online, media massa. Ketika nanti saya tanya lagi, apa beda media massa dan media online? Itu akan membingungkan lagi. Apalagi bedanya dengan jurnalis dan jurnalisme? Apalagi bedanya dengan pers? Jadi media online, media massa. Jadi ketika ngomongin Teams itu adalah medianya gitu loh. Nanti bisa dikatakan medianya itu ada macam-macam lagi. Ada media auditif saja, ada media cetak saja, ada media audiovisual, ada media online gitu kan, ada media streaming. Jadi ketika dipisahkan adalah jurnalis itu sama dengan tutornya, jadi orang yang melakukan. Jurnalisme itu adalah kegiatannya. Tutor itu ngapain aja sih? Mengajar, mentutor, dan lain sebagainya. Tapi mengajar dan selain men-sharing itu tidak akan bisa sampai ke teman-teman kalau tidak ada media, platform. Jadi jurnalis tidak akan bisa menyampaikan berita kalau tidak ada media gitu loh. Medianya apa? Bisa media online, bisa media cetak, bisa media audiovisual dan lain-lain. Nah, kalau saya bisa ngajar bisa men-sharing dengan tatap muka gitu kan medianya. Berarti datang ke kelas. Kelas itu adalah sebagai media kita untuk berkumpul bersama gitu kan. Atau dengan Teams ini kan itu platformnya, bentuknya gitu. Terus rumahnya tuh apa gitu. Kalau di jurnalisme rumahnya adalah persnya. Kalau di sini rumahnya itu adalah UT-nya. Rumah yang lebih besar lagi apa? Saya nggak tahu ya, apakah UT ini masuk ke Kemenristek atau enggak. Jadi bisa dikatakan Kemenristek itu adalah rumah yang lebih besar lagi gitu. Kalau misalnya
UT ini masuknya, kalau universitas kan jelas masuknya ke Kemendiktek kan. Saya nggak tahu kalau UT ini masuknya kemana gitu. Pokoknya dikatakan pers itu adalah rumah dari semua jenis media massa. Media massa itu ada 4 ya kalau saya sekarang. Media cetak, media auditif, radio itu tadi, media online, media audiovisual, TV gitu kan. Terus media online yang .co.id, .com gitu, yang punya kayak gitu. Terus ada lagi sekarang itu sebenarnya media live streaming. Kenapa dibilang live streaming? Seperti kayak acara-acara tertentu itu bisa dilihat hanya kalau kita streaming live. Jadi misalnya dibilang di SCTV ada kegiatan nanti ya, pertandingan ini, tapi live streaming di channelnya SCTV official. Ketika kita tidak live streaming, kita nggak bisa lihat itu di TV gitu. Jadi seiring perkembangannya zaman, media massa pun dia semakin punya bentuk-bentuk yang mengikuti perkembangan. Gitu. Ada lagi Mbak, Mas yang mungkin kebingungan membedakan, monggo silakan kita cari lagi. Kalau enggak dilanjutin ya. Nah, ini tadi kita udah bahas. Jadi produknya itu ada 4 ya kurang lebih ya. Tapi sebenarnya 4 ini tuh secara umum gitu loh, bentuk-bentuk secara umum. Nanti kalau dilihat lagi lebih banyak lagi gitu loh. Kayak misalnya feature. News itu kan ada 2 macam kan. News itu 2 macam, ada news soft news, ada yang straight news. Straight news itu dikatakan berita-berita yang lebih berat. Sekarang lagi ya. Sekarang ininya apa ya? Lagi hot topic itu kalau nggak salah PON bukan sih? PON di Papua. PON di Papua gitu kan. Nah, yang soft newsnya apa? Yang straight newsnya misalnya, kita sudah bisa mengumpulkan banyak medali dari lifting. Lifting itu angkat besi, ya kan? Angkat besi menyumbangkan emas misalnya. Angkat besi sudah menyumbangkan perunggu 3 medali sekaligus dari satu atlet gitu kan, atlet termuda misalnya gitu kan. Itu adalah straight news. Soft newsnya apa? Nah, nanti bisa perjalanan titik balik atletnya, misalnya siapa ya? Aku nggak kenal sama atletnya. Misalnya atlet lifting yang meraih 3 medali perunggu gitu kan, dalam satu event di PON Papua misalnya. Nah, itu yang kalau ketika beritanya adalah Indonesia telah meraih 3 medali perunggu, itu dikatakan straight news. Tapi ketika beritanya adalah lebih ke human interest itu lebih menggugah nilai-nilai kemanusiaan dan cara penyampaiannya lebih ringan, lebih menggunakan banyak emosional, itu masuknya ke feature atau dikatakan soft news gitu. Jadi gitu ya teman-teman, jelas ketika mengatakan perlu jurnalisme adalah ya sesuatu yang diinformasikan, disusun dan disebarluaskan. Sumbernya bisa dari beraneka ragam, bisa dari peristiwa itu sendiri, atau bahkan tidak ada peristiwa sama sekali yang terjadi, tapi kita bisa nggak bikin berita? Bisa. Dengan apa misalnya? Ya udah, misalnya kita bikin aja hari ini hari Minggu ya kan, kita bikin aja orang-orang yang terkenal itu, kita cari faktanya. Misalnya yang terkenal sekarang itu kalau di Taiwan siapa yang terkenal sekarang? Ada nggak? Ada teman-teman ada yang mengikuti nggak ya artis atau apa itu? Kalau saya ngikutin Korea, K-pop, saya masih hobi sama K-pop. Sekarang yang lagi saya ngomongin Korea aja ya kalau gitu.
Nanti kalau teman-teman ada ide mau sharing silakan monggo. Siapa idolanya, nanti kita berimajinasi membuat produk jurnalismenya. Jadi misalnya kayak K-pop, tidak ada event sama sekali. Anggaplah tidak ada event sama sekali. Tapi kita bisa membuat berita dari pendapat. Ini di hari Minggu ini bagaimana harga pasarannya 3 label ternama misalnya. 3 label ternama JYP, YG. Wah, aku seneng banget kalau ada yang bisa sefrekuensi. SM misalnya. YG, SM terakhir gitu kan. Sebenarnya banyak kan, tapi 3 yang paling besar kan itu. Nah, ini kita bikin berita, tapi tidak ada peristiwa. Ya udah, kita hubungin aja 3 orang itu gitu. Nah, hari ini bagaimana nilai sahamnya YG? Oh, nilai sahamnya YG hari ini baik, apalagi karena YG lagi nggak baik ya sebenarnya. Oh, hari ini saham YG lagi nggak baik. Kenapa? Karena ada kasusnya BP misalnya. BP itu ada yang tahu BP? BP itu Blackpink ya. Blackpink. Yeah. In your Ya. Nanti teman-teman boleh menceritakan, coba kita berandai-andai teman-teman jadi jurnalis gitu kan. Ini sesinya gitu. Ya turun misalnya sekian persen gara-gara yang kasusnya Blackpinknya Lisa gitu kan, yang dianggap dianaktirikan karena member dari internasional gitu kan, dari Thailand gitu kan. Terus bagaimana kalau misalnya JYP? Oh, harga JYP lagi naik, lagi bagus. Kenapa? Karena barusan kita rilis premier buat album keempat internasional pertama kalinya Twice misalnya kan. Jadi baru beberapa 1 minggu ini aja udah 60 juta yang nonton misalnya kan. Jadi naik sangat bagus Twice gitu kan. Terus SM, SM lagi hiatus gitu kan, tidak turun tidak naik, biasa-biasa saja. Ya udah, dari 3 itu kita bisa bikin berita. Terus saingan 3 label musik top di Korea, atau misalnya bisa diganti judulnya. JYP menduduki peringkat pertama di antara 2 pesaingnya. Kayak gitu kan. Nah, itu kita membuat berita tanpa ada peristiwa. Bisa nggak? Bisa gitu. Tapi berdasarkan dari pendapat itu tadi. Dan pendapat itu bukan serta-merta, itu bukannya kejadian terkini. Jadi nggak bisa. Loh, namanya jurnalisme itu asal dia punya nilai. Nanti ada lagi topiknya berikutnya, ada nilai-nilai berita gitu. Salah satunya adalah yang disebutkan informasi kan. Informasi itu adalah salah satu nilai berita. Nah, ketika ada informasinya yang bisa mempengaruhi masyarakat, yang bisa memberikan entertain, terus ada kontrol sosial, ada edukasi, itu sudah termasuk dari berita gitu kan. Bisa. Nah, monggo sekarang siapa Mbak mau sharing misalnya berangkat dari, coba aku mau dong bikin berita misalnya dari pendapat di Taiwan misalnya, siapa ya ini, atau misalnya ada yang punya hobi lain kayak, aku hobinya di Taiwan ini ngumpulin ikan cupang gitu kan, terus nanti dibisniskan. Nah, bisa nggak dibikin berita? Bisa. Coba misalnya, atau misalnya ada mau bikin berita tentang peragensian gitu kan. Koko siapa sih namanya yang aktif banget di TikTok? Koko Faisal. Koko siapa? Faisal ya. Koko Faisal. Ya kan? Koko Faisal itu tuh bisa jadi seorang opinion leader loh, karena selalu menginfokan hal-hal yang kejadian apa sih sama teman-teman gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman bisa nggak dijadiin berita tanpa ada peristiwa yang diberitakan sama media Taiwannya? Ya bisa gitu. Jadi ketika teman-teman menjadi jurnalis misalnya, nggak ada yang kebakaran hari ini, masa iya kita mau mendoakan?
ya Allah, berikanlah satu kejadian luar biasa hari ini, misalnya gempa lah, kan nggak mungkin kita minta gempa kan. Atau misalnya ada kayak, masa iya kita minta yang negatif gitu kan, atau misalnya ya Allah, misalnya hari ini saya mudah-mudahan dapat lotre gitu kan, 10M, udah beli, udah ngembat Vapio di jalan gitu kan, nggak dapet gitu kan, nggak bisa jadiin berita ya. Misalnya setelah sekian hari mencari Vapio sampai ujung Taiwan misalnya, hasilnya nihil. Terus nanti tinggal ngambil aja pendapat dari teman-teman yang misalnya pengalamannya, ada yang dapat 200, ada yang dapat 1000 ya. Berarti nanti Vapio sama dengan lucky versus unlucky. Nah, itu bisa dibikin berita. Jadi tanpa ada peristiwa yang kejadian besar kayak gitu, ya kita masih bisa bikin berita. Teman-teman kalau mau jadi jurnalis masih bisa bikin berita gitu. Ya jangan berdoa yang negatif ya, nanti ada yang meninggal ya Allah, salah satu di pemerintahan misalnya, biar jadi berita ya, nggak mungkin lah ya, masa gitu kan, buat cari berita. Tapi sebenarnya ya saat ini itu banyak banget teman-teman yang di media massa tuh kayak gitu loh, kayak jadi akhirnya bikin hoax sendiri gitu kan. Makanya coba rajin-rajin ngelihat Her Story sama Grid ID. Tapi saran saya, ketika teman-teman membaca berita, kan sekarang sudah belajar ya tentang teorinya kan, jadi jangan menganggap 100% apa yang disampaikan di media massa, mau itu sekalipun itu Kompas sendiri, monggo kita sama-sama semakin banyak literasinya, menambah literasinya, semakin banyak yang kita baca gitu. Ketika kita semakin banyak yang kita baca, dan yang kita baca juga kredibel, reputable, dipercaya, punya responsibility yang baik gitu kan, itu kita akan punya filter sendiri gitu loh. Saya awalnya itu melihat Her Story, melihat Grid, itu tuh bener-bener ya menarik sekali untuk dilihat. Misalnya kayak anak ibu alim dibunuh bapaknya gitu kan, pas dibaca enggak sama sekali sesuai dengan sama judulnya gitu kan. Terus besok mau baca lagi ya. Kebanyakan kadang-kadang gitu ya Miss, si judulnya itu beda sama isinya kayak gitu. Jadi memang kebanyakan sekarang itu media massa itu gimana caranya adalah, pertama menarik dulu minat khalayak. Kenapa? Ketika sudah diklik gitu kan, views-nya kan bertambah gitu kan. Views-nya bertambah itu akan menjadi tolak ukur buat para pengiklan. Oh, ini nih populer nih situs ini nih. Seharinya pembacanya aja bisa sampai 10 juta gitu loh. Dari mana 10 juta orang, misalnya penduduk Indonesia aja nggak sampai 10 juta misalnya. Berarti di luar negeri pun membaca gitu kan. Sebegitu hebat mereka membuat headline ya, judul, sampai kan kalau misalnya media online kan siapapun, katakanlah yang di pelosok hutan sekalipun, ketika pemancarnya ada nyelip di puncak mana, dapat sinyal, walaupun dia jauh dari masyarakat, walaupun jauh dari kehidupan sehari-hari, akan tetap dapat info dan bisa juga membaca gitu kan, mengetahui gitu loh apa yang terjadi gitu kan. Nah, jadi tidak terbatas, pembaca halayaknya media massa itu tidak terbatas, apalagi media online, apalagi media streaming. Kendalanya hanya ketika mereka tidak punya handphone, ketika mereka tidak punya sinyal, cuma itu doang. Tapi kalau untuk hidup di zaman sekarang ya, jujur ya, kayak saya sendiri pribadi ya, ketika handphone sudah tidak punya sinyal, itu moodnya udah mati semati-matinya, dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ibaratnya kayak udah tinggal di hutan, lebih hutan lagi. Jadi manusia itu ketika tidak dapat sinyal, kayak saya pribadi ya, saya akan cari cara gimana sinyal itu didapatkan dibanding ya nantilah dulu yang lain gitu loh.
karena aksesnya dari sinyal itu bisa nyambung ke WhatsApp, bisa nyambung ke mobile banking, bisa nyambung ke WhatsApp. Tadi kan kayak komunikasi kita sama orang Indonesia kan rata-rata pakai WhatsApp kan, bisa nyambung ke Line, komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar Taiwan gitu kan. Terus bisa eksis. Nah, eksis itu penting gitu loh. Eksis itu tuh untuk membahagiakan diri gitu kan. Facebook apa semua media sosial gitu kan. Nah, ketika nggak dapat sinyal gitu kan, manusia itu akan stres gitu loh, akan kesusahan gitu kan. Nah, itu juga yang membuat mereka tidak bisa berinteraksi sama dunia luar. Jadi jangan salah, sinyal internet itu sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi kita bisa tahu kejadian apapun yang ada di dunia luar. Tapi itu digunakan secara banyak sama media-media online Indonesia secara belum bijaksana gitu. Itu tadi salah satunya. Coba deh lihat. Tapi saran saya ketika teman-teman melihat, tolong dibaca juga sudut pandang yang lain, karena nanti akan teman-teman semakin terbuka wawasan itu. Oh, ini kok beda ya, sudut pandangnya beda ya. Misalnya yang satu ada dari ahli hukum di media mana, misal media online A, ada dia mengambil statement dari praktisi, akademis, sama lebih cover both side lah. Kalau yang satu misalnya untuk menjual, yang penting dibaca dulu lah. Tapi padahal sebenarnya secara teoritis, seorang jurnalis dikatakan jurnalis ketika mereka memiliki kemampuan tadi secara teknis ya, definisi secara teknis gitu kan. Ingat lagi. Lalu kenapa mereka bisa bisa eksis gitu loh? Ya itu tadi. Itulah yang mereka butuhkan gitu loh. Ketika banyak diklik sama halayak, pembaca, akhirnya kan populer majalah itu gitu kan. Berita itu gitu kan. Situs itu bisa hidup hanya dengan iklan. Ketika banyak yang melihat, iklan akan tertarik untuk memasang iklan di situ, terus bayar sudah. Iklan itu tidak mengurus aku mau pasang di sini misalnya di Herstory. Gimana ya nih, Herstory ini bikin berita nggak bagus, nggak ada. Iklan itu nggak ngurus, perusahaan itu nggak ngurus sampai situ. Perusahaan itu hanya mengurus bagaimana ketika mereka memasang iklan, dan iklan itu misalnya ada 1000 dari satu situs, per 1 jam dilihat 1000. Setidaknya probability untuk iklan itu dipercaya terus sampai orang akhirnya mau pergi mencari produk itu atau misalnya jasa itu 10% misalnya dari 1000 views di satu berita saja. Nah, iklan ini muncul kalau sudah dipasang di satu space misalnya, dia akan pop up terus gitu loh. Kita kan kalau mau melihat satu situs kan, kadang dalam hitungan 2 detik yang terlihat adalah Anda ingin ini ya atau tidak gitu kan pilihannya. Apakah ada produk terbaru gini-gini. Anda ingin beli, terus ada choice-nya ya, tidak gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh mengganggu sebenarnya. Tapi ya bagaimana lagi gitu. Kita itu daya jual, daya tariknya mereka. Jadi makanya kalau sekarang itu saya nggak mau lagi melihat apapun berita yang diberitakan sama beberapa media gitu. Karena udah tahu ini pasti isinya nggak benar-benar 100%, bahkan 80% tidak sesuai fakta gitu. Berikutnya ini yang kita bahas tadi, ini dikatakan produk jurnalisme ketika dia berita itu ada nilai-nilainya gitu. Oke, ada yang mau berpendapat tentang nilai-nilai ini? Ada magnitude, ada proximity, ada konflik, ada human interest. Mungkin di sini yang sering teman-teman dengar itu proximity, konflik, sama human interest ya. Kalau yang ini mungkin ini tuh bahasa Indonesianya daya tarik. Kalau tahu bahasa Indonesianya berarti udah pernah sering juga denger lah daya tarik ya. Tadi saya bahas juga daya tarik.
Jadi coba kita bahas satu berita yang punya daya tarik, proximity, conflict, dan human interest. Coba kita lihat ya. Kebijakan pulang kampung ya. Apa sih sekarang namanya? Imigrasi. Indonesia untuk bekerja Indonesia di luar negeri. Nah, teman-teman udah dapat kabar belum yang kalau mau pulang ke Indonesia itu sekarang cuma 2 pintu airportnya yang dibuka. Satu di Suta, Jakarta, satu lagi bagian timur. Apa ya? Satu lagi. Pokoknya bagian timur. Kenapa bagian timur yang dibuka bukan tengah-tengah? Kalau misalnya tengah-tengah kan misalnya Surabaya kek atau misalnya Bali kek gitu kan. Atau di yang lebih inilah, yang lebih populer gitu kan, yang lebih bisa mengcover juga seluruh Indonesia gitu kan. Ini bagian timur gitu. Yang juga sebenarnya belum masuk sebagai airport internasional gitu kan. Nah itu bisa teman-teman jadiin berita gitu. Emang itu juga jadi berita sih, tapi mungkin ada yang mendengar nggak beritanya itu? Kayaknya belum jadi berita nih, cuma dia diinfokan sama Kementerian Imigrasi aja sama Kementerian Luar Negeri. Masuk di, kalau di Taiwan itu KDI. Jadi teman-teman yang mau pulang itu nanti harus pasti udah dapat info. Oh, airportnya cuma 2 nih yang dibuka, satu di Jakarta, satu lagi di bagian timur, saya lupa namanya airport yang dibuka. Airport Indonesia. Oh, ada ini. Jadi detik.com memberitakan airport Indonesia tutup, kemudian buka tolong. Ini kan Juanda tutup kan sampai 31 Desember. Wah, Ngurah Rai tutup juga. Wah, jadi gitu. Jadi ini udah diberitakan ya ternyata. Coba kita cari lagi apa ya yang belum. Gini aja, kita lihat nilai beritanya apa. Ini enggak ya. Nah, ketika teman-teman melihat ini penting tidak gitu ya, kita analisis nilai-nilainya. Tadi ada nilai berita magnitude, proximity, dan nah kayak gini loh teman-teman. Nih yang aku bilang tadi, kita tuh mau baca berita kan ya, nih ya, kita mau baca berita, tapi berita ini tuh bukanya tuh butuh sekian detik dulu baru terbuka. Yang terbuka duluan itu apa? Nih, ini yang muncul tadi ya. Yang pertama muncul adalah ini. Ini beritanya tuh lama sekali muncul. Sudah pun beritanya nanti muncul ya, ditutupin banyak iklan lagi. Tuh. Ini ada iklan, ini iklan ya kan. Ini kalau diklik ya, ini banyak saran-saran iklan gitu kan. Nah, kenapa bisa banyak iklan kayak gini? Nah, itu artinya indikasinya adalah media online ini banyak sekali viewsnya gitu. Jadi semakin tidak bisa terlihatnya nanti media online itu berarti semakin populer media online itu gitu. Ini kan sangat mengganggu kan ketika kita mau baca, kayak gini nih. Nih ketika mau baca, belum apa-apa di atas itu paling atas adalah iklan. Terus ketika kita scroll sedikit, iklan lagi, deket banget iklannya. Kan udah ini nutupin ya kan, iklan lagi di mana-mana.
Oh, sorry. Kita bahas yang pertama adalah magnitude. Oke, magnitude. Pertanyaannya adalah ketika ini keluar ya, ketika saran judul berita ini keluar di Line misalnya, Line Today, ada berita ini, anggaplah misalnya 1, 2, 3 ya, dari 3 ini jadi sarannya di Line Today. Nah, kalau teman-teman ya paling menarik perhatian untuk dibaca yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Misalnya nih, pas buka Line gitu kan, nanti pop up-nya muncul. Line hot. Seluruh maskapai di Bandara Hussein Sastra Negara batal penerbangan. Terus ketika ditekan gitu kan, oh ada beberapa pilihan lain. Ketika kita ini ada 3 pilihan. Kalau teman-teman paling, misalnya nih aku coba tanya Mbak, ini aja, volunteer aja siapa yang mau berpendapat. Kira-kira dari 3 ini mana sih yang mau dibaca? Yang nomor 2 Miss, Yang itu Miss, yang berdua Miss, yang ketiga. Itu judulnya udah ini gitu. udah unik gitu ya, kayak mikir unik gitu. Bandara tujuan masih ditutup. Lucu ya? Iya. Ini yang dikatakan ya, secara teoritis ini yang dikatakan bernilai magnitude. Jadi ada daya tariknya. Tadi kayak Mbak siapa tadi bilang? Iya, udah aneh gitu kan, udah unik gitu kan. Iya, judulnya tuh udah, masa iya sih gara-gara tutup akhirnya putar balik gitu kan. Lucu kan? Rencana kita mau pulang gitu kan, putar balik, ya nggak jadi balik gitu. Ada lagi ini kan. Itu yang dikatakan dengan nilai magnitude ya. Jadi daya tariknya tuh udah ada gitu. Nah, terlepas dari isinya ya, kita kan nggak lihat isi kan. Itulah manusia itu melihat pertama adalah judul. Kalau dari berita itu yang pertama yang terlihat itu kan ya judul berita ya, headline-nya ya. Nah, sudah, dan kita tuh menilai isinya pasti berharap seperti apa yang kita baca di headline, ya kan? Nah, sekarang ini dari berita detik.com. Nih, saya mau bawa tadi kita bisa lihat ke Story media online. Jadi kita lihat ya isinya ya. Nanti kita lihat yang tadi kan pilih yang kocak ya. Nanti kita baca yang kocak itu kira-kira sama nggak isinya sama headline-nya. Terus kalau ini nih. Nah, kalau yang dari ini teman-teman mau lihat yang mana? Dari 1, 2, 3, 4. Ini yang pertama. Yang mana, Pes? Monggo terserah. Yang kedua aku Miss malah. Yang kedua. Yang kedua yang ini loh, imbas pemotretan panas. Kalau menurut aku yang pertama deh, yang menggunakan aplikasi itu tuh, yang pelacak ponsel, menarik itu. Oke, yang pertama dan yang kedua. Jadi nilai daya tariknya sendiri ini udah berbeda ya. Kalau menurut Mbak Aisyah, ada itu kata-kata kan. Terus kalau Mbak Lita karena ponsel tadi ya kan. Nah, ini saya mau bilang nih, ketika kita memilih ya kan,
preferensi kita itu juga berlandaskan sama sebenarnya apa pengalaman kita gitu, apa yang ada di keseharian kita sebelumnya. Makanya kita ada kecenderungan, oh orang ini misalnya lebih tertarik sama A dibanding B. Itu nanti akan dibahas mungkin di materi kayaknya psikologi komunikasi. Nanti teman-teman ada kan ya mata kuliah psikologi komunikasi, nanti akan membahas itu. Kecenderungan kenapa? Semester ini nggak ada ya? Kalau nggak salah saya kemarin pertama kali itu sebelum tutor yang pertama ya, maksudnya 2021 yang semester yang sebelumnya itu 2 saya ditawarkan dulu kan, psikologi komunikasi atau perencanaan pesan dan media. Jadi mungkin ada tapi belum ada ditawarkan mungkin ya. Tapi ada itu nanti materi itu nanti teman-teman belajar. Nah oke. Sekarang udah ya kita bahas. Jadi itu daya tariknya ya. Jadi kalau misalnya Mbak Dita tadi memilih kenapa? Karena daya tariknya adalah pelacak aplikasi itu tadi ya. Kalau Mbak Aisyah itu karena ada kata-kata ini tadi. Oke. Sekarang kita lihat isi. Ya. Kayaknya kita lihat yang nanti Mbak Aisyah lihat sendiri nggak apa-apa ya Mbak ya. Maksudnya kalau mau baca yang panas tadi kita lihat. Nih kita mau lihat isinya. Bener nggak sih? Setelah ini nanti kita lihat yang Mbak Isa deh. Bener nggak sih headline-nya tuh dengan isinya sama gitu. Gunakan aplikasi pelacak di ponsel Jonathan Frizzy. Dena Devanka pergoki suami pergi ke tempat ini. Rumah Ririn Dwi Arianti. Nah, dari headline-nya saja ya, itu tuh udah kayak berasa kalau saya ya dari kacamata saya kayaknya Her Story ini nih kayak detektif gitu loh, padahal belum tentu kita yang baca itu tuh tahu gitu loh perkembangan antara 3 orang ini gitu loh. Kan memang kenapa sampai si Jonathan ini dikait-kaitkan sama Ririn Dwi Arianti, karena ternyata mereka ada satu project gitu kan. Ada satu proyek sinetron barengan kan. Jadi dianggaplah awal mula keretakannya itu dari sinetronnya ini. Gitu kan. Ketika orang menonton proyeknya Jonathan sama Ririn akan tahu, oh kenapa dikait-kaitkan dengan Ririn gitu kan. Oh ya pantas dikait-kaitkan sama Ririn gitu kan. Orang yang tidak tahu proyek mereka ya, loh kok Ririn gitu loh gitu kan. Pasti akan menganggap kenapa nggak orang lain gitu loh. Oh ternyata Ririn juga mau ini loh, ada kasus mau cerai juga misalnya kan. Wah kenapa ini gitu kan. Kayak udah dilihat gitu kan. Jadi itulah kenapa dibilang sekarang itu kebanyakan jurnalis ya kita semua bisa menulis berita, kita semua bisa menulis, kita bisa menginformasikan, tapi belum tentu secara teknik kita memiliki keahlian seperti yang tadi diulas di secara teoritisnya ya. Kayak misalnya belum tentu kita memahami atau kita tahu ada undang-undang, jadi ada kode etik jurnalistik, kita tahu ada AJI, kita tahu ada panduannya. Aliansi Jurnalistik Indonesia itu sudah mengeluarkan panduan untuk jurnalis, kita tahu ada. Tapi hanya sebatas tahu, ibarat kalau sebagai muslim atau sebagai Kristiani, kita tahu ada di hari-hari tertentu kita harus ke gereja misalnya, kita tahu. Atau sebagai muslim kita tahu dalam sehari itu ada 5 kali sholat yang wajib. Tapi kita belum paham dan belum menyadari. Itu sulit ya kalau untuk mencapai di level yang memahami dan menyadari, itu level yang sangat sulit gitu loh. Karena ada yang menjalankan ibadahnya tapi dengan terpaksa gitu kan. Jadi sama halnya dengan seorang jurnalis. Mereka ya kita semua bisa menulis gitu loh. Kita tahu ada kode etik dan lain-lain. Tapi karena itu tadi lah, kalau kita menulis artikel yang tidak bisa, misalnya seorang jurnalis sekarang punya beban, oh artikel kamu harus dilihat minimal dalam 1 hari itu 1000 orang.
ya sudah akhirnya dikorbankanlah kode etik itu, dikorbankanlah panduan itu. Jadi melihat sebelah mata, aduh, yang penting adalah aku bisa menarik minat halayak dulu deh baca masalah kode etik belakangan lah, kan nggak juga bermasalah. Ketika nanti sudah ada laporan barulah di ini jadi masalah kan gitu kan. Masalah kan gitu ketika sudah ada orang yang mengklaim baru akan menjadi heboh gitu kan, padahal sudah tahu itu tidak baik, tidak dihindari gitu kan. Jadi begitu juga jurnalis. Jadi ini nggak boleh sebenarnya. Secara teoritis tuh nggak boleh menulis satu. Ini tidak ideal. Kenapa? Terlalu banyak. Kalau tidak salah kita sudah bahas ya waktu itu di perencanaan pesan dan media. Idealnya headline news itu kalau tidak salah berapa kata gitu. Nah ini sudah kepanjangan. Dan ini tuh kayak bukannya info lagi, sudah kayak bercerita gitu loh. Gunakan aplikasi, beda banget dengan yang mana ya. Kalau ini apa ya, dia pendek gitu loh, pendek tapi kita udah sudah tergambar gitu kan. Kalau ini tuh sengaja sekali dengan mencatut nama ini gitu, sengaja gitu. Terus juga mencatut nama tuh di kayak ibaratnya tuh kalau saya melihat ini kayaknya ini berita bukannya mau menginformasikan deh, tapi mau jadi provokator ya kan, kayak ada di apa. Tapi itu Miss kayak seperti itu ya, bisa jadi juga buat ngedobrak proyeknya itu biar booming kah? Bisa jadi. Jadi apa ya? Sekarang itu ketika teman-teman melihat berita ya, banyak sekali faktor di dalam kenapa berita itu harus seperti itu gitu. Dan juga ya, percaya atau tidak, wartawan gosip ya, wartawan gosip yang dulu ya, yang zaman dulu gitu loh. Saya nggak tahu karena saya udah lama sekali tidak di dunia jurnalis gitu. Jadi saat saya ada di dunia ini, bener apa yang diketahui oleh wartawan itu bener kejadian gitu loh. Jadi kayak misalnya dulu kan ada kasusnya Sultan Djorghi ya kan, Adjie Pangestu sama Annisa Trihapsari ya kan. Jadi Annisa ini persis kasusnya tuh kayak gitu. Annisa Trihapsari punya satu proyek dengan Sultan Djorghi. Itu filmnya itu bernuansa India gitu. Saat itu Annisa masih berstatus istrinya Adjie Pangestu. Jadi tidak lama kemudian ya kan, mereka bercerai. Annisa sama Adjie bercerai karena dikatakan ada orang ketiga gitu kan. Dan akhirnya ternyata beneran gitu loh. Setelah beberapa saat setelah perceraian menikah gitu kan, Annisa dan Sultan Djorghi menikah. Bisa jadi real kejadiannya itu, atau bisa jadi untuk kita mau menaikkan menaikkan pamornya, ratingnya, project filmnya ini. Tapi kalau di sini kalau saya lihat ya, ini tidak ada sama sekali dengan sangkut pautnya project. Kenapa? Nggak tahu kalau di dalamnya ada dibilang atau tidak. Karena di awal berita itu kan tidak disebutkan kenapa Ririn dan Jonathan itu bisa bertemu gitu. Nggak tahu kalau di isinya ada apa tidak gitu. Maksudnya biasanya kan kalau berita itu ada background story gitu kan. Setelah diungkapkan main ceritanya, misalnya ceritanya itu yang utamanya adalah ini ada perselisihan antara bla 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 di Sapa Ijo masih bergulir gitu kan, rumah tangga gitu kan. Mulai dari suami jarang pulang, foto-foto CCTV yang dijadiin dugaan KDRT hingga perselingkuhan. Ini direkam dulu ya, maksudnya tadi kan gunakan aplikasi pelacak ya. Kita akan mencari apakah akan disebutkan, dimention di dalam itu.
Mulai dari ini ya, kita baca sama-sama. Mulai dari jarang pulang, foto-foto CCTV, terus ada KDRT oleh Dena, terus perselingkuhan, dan inilah yang disebut-sebut dilakukan oleh Jonathan, gitu kan. Nah, ternyata dari pihak Jonathannya itu mengatakan kalau misalnya sudah tidak kondusif sejak 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan itu sebelum mereka membuat membuat project antara Ririn dan Jonathan, gitu kan. Itu dari pihak Jonathannya. Nah, pertanyaan saya sekarang, mana ini tadi? Oh, ini masih di halaman 1. Masih panjang berarti. Nah, terus ini berikutnya Dena mengatakan, ya kan, diulang lagi kan statement yang pertama kan, karena jarang pulang, gitu kan. Terus menduga suaminya melakukan perselingkuhan, ya kan. 2020 semakin aneh, gitu kan. Dia bilang syuting, ternyata aku tahu ada yang kirim foto dia datang ke ulang tahun si inilah, di situ fotonya berdekatan lah. Oke, kita lanjut ke halaman 2 ya. Kita masih mencari aplikasinya tadi apa, gitu kan, aplikasi pelacaknya itu apa, gitu kan. Terus lanjutannya adalah Dena mengatakan lambat ya. Mau turun dia. Terus Dena mengatakan saat ini Sultan Jalil mulai berbohong. Jadi pertama kali berbohong itu adalah yang datang 2020 itu ya. Di situ dia bilang ramai-ramai kok, itu acara di puncak, gitu kan. Namun si Denanya curiga, gitu kan. Foto tersebut suasananya mirip dengan kafe di Jakarta, gitu kan. Terus ada nih Miss, tapi nggak disebut aplikasi apa. Oh, ini dia ya. Membuat kesepakatan menggunakan aplikasi pelacak ponsel, gitu. Jadi setiap saya pulang selalu ditanya jawab terus sampai menyinggung, saya dicubit sekali, 2 kali, saya pun gerah, gitu ya. Akhirnya terjadi lecek. Dena mengatakan ia dan suami akhirnya membuat kesepakatan untuk menggunakan aplikasi pelacak ponsel, gitu. Oh ya, nggak disebut ya. Nah, ini aja, gitu kan. Idealnya secara teoritis ya. Main topik itu, informasi utama itu harusnya di awal, gitu kan. Di awal berita, gitu kan. Ini kita harus melihat sampai, tapi ya ini masih bisa lah ditoleransi. Maksudnya kalaupun kode etik itu tuh bukan untuk mengikat ya, dalam artian harus seperti ini 100% tidak, tapi kita melihat kondisi ya. Ketika mengharuskan menceritakan kronologi, tapi jangan juga terlalu panjang, gitu kan. Dan ternyata main topiknya itu adalah bukannya kronologi di awal, tapi kita harus menceritakan dulu kronologi, ya nggak masalah. Tapi dibuatlah seminimal mungkin sampai nanti, karena menjaga daya tariknya orang untuk selalu melanjutkan next page. Ayo, kita masih mau penasaran nih, masih mau sampai baca habis. Itu sangat riskan sekali. Kadang ada orang, sudahlah, baca headline-nya aja udah tahu, gitu kan. Nggak dibaca isinya. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi ya makanya headline-nya dibikin yang semenarik mungkin. Padahal sebenarnya banyak juga yang dari headline itu dan isinya tuh sangat bertolak belakang. Ini masih penting nih, ini sama. Tapi kita belum selesai. Oh, udah sampai situ doang ya? Nggak ada lagi ya? Kelanjutan pelacaknya udah selesai. Nah, itu juga masih nimbulin tanda tanya. Kalau saya tanda tanya masih. Oke, kita lihat lagi yang ini. Oke, yang tadi masih diterima ya, karena ya masih bisa lah, ada lah headline dan isi relate, berkaitan. Coba yang ini. Imbas pemotretan pos panas, Amanda Manopo jaga jarak dengan Arya Saloka. Tapi sosok ini ungkap keduanya sulit dipisahkan. Emang ini panas tah?
Ini kan dibilang yang panas itu Agak panas kalau ya yang lihatnya Miss. Kalau aku enggak ya. ya. Itu tadi saya tadi udah bilang kan, nanti di psikologi komunikasi teman-teman belajar kecenderungan rasa, emosi, preferensi dan lain sebagainya itu teman-teman nanti akan bisa menganalisis sendiri. Saya ini seperti apa sih karakternya? Kenapa kayak kadar Mbak Aisyah dan Mbak Lita itu kan berbeda. Artinya berarti Mbak Lita sangat sering melihat foto-foto seperti ini gitu kan. Atau mungkin karakternya berbeda lagi. Oh, Legowo. Fitri sama Yaya Miss. Oh, Fitri sama, aduh punten. Fitri sama Mbak Yaya. Oh, Mbak Yaya. Punten. Abis suaranya tuh kok mirip-mirip gitu kalau di Persis ya. Mirip-mirip suaranya. Nah, kita tanya ini sosoknya itu siapa yang tidak pernah bisa dipisahkan? Siapa yang ngomong gitu bilang? Tapi aku males bacanya. Sosok yang Oh, ini dia. Ini dia. istrinya kan Ahli atau tarot. sutradara film gitu. Enggak, yang ngomong itu ahli tarot. Jadi yang ngomong itu ada ahli tarot itu kan lucu ngambil berita itu dari yang tidak punya keterikatan sama sekali sama kedua orang itu gitu. Kenapa? Karena itu tadi pengen menarik daya tariknya orang biar bisa melihat. Jadi kan orang sengaja tidak disebutkan di awal. Ungkap sosok ini yang ungkap keduanya sendiri. Coba aja dibilang namanya ahli tarot. Ya ahli tarot enggak. Ya emang kerjanya meramal kan. Kalau ada orang yang percaya dengan peramal ya mereka akan baca gitu kan. Kalau ada orang yang misalnya kalau yang ngomong adalah sutradara itu lebih kredibel gitu. Akan lebih banyak lagi yang menonton gitu kan. Ini sengaja tidak disebutkan ahli-ahlinya karena orang yang ya kalau ramalan kan emang kayak gitu gitu. Emang tugasnya meramal gitu. Jadi dari dua ini udah kelihatan ya. Oh kita udah mau selesai nih. Jadi gitu. Berarti baru berapa slide ini? Nanti dibaca ya Mbak. Tapi ini LMS belum ready. Nanti kemungkinan baru saya upload. Tapi nggak tahu nanti akan diupload sama timnya UT kapan. Tapi ini kan udah saya record ya. Ini sudah saya record. Terus ini kita ambil yang terakhir. Record yang terakhir. Oh, masih lengkap alhamdulillah. Kita istirahat ya. Istirahat 15 menit bukan sih? Iya, 15 menit. Miss. Untuk lanjut ke coba saya lihat dulu. Public speaking ya Miss ya. Iya. Untuk tugas sekali lagi tenang aja. Tugas kita nggak ribet-ribet seperti yang sebelumnya. Ada suaranya. Hah? Nggak ada suaranya. Jadi untuk tugas kan belum ada. Maksudnya mengingatkan aja kalau ada tugas kita tugasnya nggak berat-berat lagi. Jadi yang penting adalah Bisa dengar suara saya nggak ya teman-teman? Bisa. Bisa. Oh, alhamdulillah. Berarti tadi masalah sama ininya ya. Wah, bisa bikin berita itu masalah kan? Bikin berita nggak mudah. Oke, translation kita di pengantar. Oh ini dia. 10.15. Public speaking. 11.15 ya, public speaking dan teknik mencari berita. Oke. Jadi di situ kita mulai lagi nanti 15 menit lagi. Dan kalau ada tugas dibuat aja ya Mbak-mbak, Mas-mas.